per ln R2 min R1. Ini nanti dicari. Setelah ketemu tiap-tiap komponennya, kapasitasnya berapa, langkah berikutnya adalah dirangkai apa ini? Kita cari yang mana dulu? Paralel dulu, Bu. Paralel dulu. Berarti kan paralel antara C1 sama C2. Paralel itu jumlah biasa. Ketemulah ini nanti nilainya berapa, C2 berapa. Baru langkah berikutnya kita cari C seri, yaitu C seri antara C paralel dengan C3. C seri seperti CS ya, tapi saya langsung aja CP C3 per CP tambah C3. Ini CAB atau C seri, C terakhir. Sampai sini oke? Okay? Oke, Bu. Oke. Kemudian saya berikan lagi contoh soal. Misalkan saya ini kasusnya untuk yang plat sejajar. Nanti saya nggak terlalu detail ya ngasih soalnya. Jadi nanti silakan cek kembali di buku. Kira-kira yang tadi dicontohkan seperti yang mana sih nanti silakan dicek. Ini tak kasih warna beda. Oke, coba saudara perhatikan. Di sini ada kapasitor plat sejajar. Saudara fokus yang merah-merah ini. Ini kan mestinya kayak gini loh. Keping sejajar atau plat sejajar. Gambarnya kan kayak gini gitu kan. Nah, ini misalkan diketahui plat yang merah ini luasnya A, luas penampangnya, kemudian jaraknya, ini jaraknya adalah D. Jadi untuk plat yang merah ini, luas penampangnya A, jaraknya D. Kemudian ternyata di sini ada di partisi lagi, ada E1, epsilon 1, epsilon 2, epsilon 3. Jadi maksudnya gimana? Jadi untuk soal ini bisa saudara ubah menjadi seperti ini. Ini komponen kapasitor 1, kapasitor 2 dengan epsilon 2, epsilon 3. Jadinya ini maksudnya gimana? Dia ada bahan dielektrikum, bukan lagi epsilon 0. Sampai sini oke? Okay? Baik, Bu. Saudara harus fokus di platnya. Oh, platnya sini sampai sini. Kadang ada yang bingung untuk merubah dari bentuk yang kotak seperti ini menjadi yang sebelah kanan. Rangkainya di seri apa di paralel? Sebenarnya gampang, fokus di model platnya gitu ya. Kemudian epsilon 1 berarti nanti dia bisa diketahui epsilon 1-nya langsung, bisa juga diketahui K1, K elektrik 1. Konstanta dielektriknya berapa? Konstanta dielektrik yang 2 berapa? Konstanta dielektrik yang ketiga berapa gitu. Nanti baru untuk E1 berarti apa? K E1 kalikan epsilon 0. Untuk E2 nanti tergantung soalnya ya, nanti diketahui bisa epsilonnya langsung, bisa cuma konstanta dielektrikumnya. Jadi karena ini plat sejajar, ya udah C-nya kan epsilon 0 A per D kalau ruang hampa. Atau kalau ada dielektrikumnya epsilon K A per D. Ya, berarti nanti epsilon 1, epsilon 2. Sekarang berarti C1-nya akan tahu. C1-nya epsilon 1 A per, tulis dulu A1 D1, hati-hati loh ya. Karena apa? Ini kan dibagi. Punyanya epsilon 1, ini A-nya berapa? A-nya si ini, tak tulis di sini aja. A-nya berapa? Punyanya yang
kapasitor atas ini? A-nya? Setengah A, Bu. Setengah A, good. Kemudian D-nya? Jaraknya antar plat? D. Good. Karena ini kan tetap dia dari sini sampai sini D. Yang punyanya epsilon 2 ini A-nya, hati-hati bukan 1/4 loh ya. Biasanya ada yang bingung. Ya dari sini, ini toh. Ini juga sama sepanjang ini. Ada di sini. Jadinya A-nya tetap setengah A, D-nya setengah D. Jaraknya ini sampai sini. Kan dibagi 2 dengan epsilon 3. Sampai sini oke? Ada pertanyaan? Saya masih bingung menentukan luasnya itu, Bu. Oke. Saudara bisa, saya tak gambar dulu aja. Jangan sini, jangan sebentar. Dari gambarku yang di soal itu bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Nah, jadi di sini bayangkan ada 2 buku gitu ya, Mas ya. 2 buku ini jaraknya D. Nah, luasnya kan anggap A4, ini juga A4 kan. Kemudian ternyata dari soal itu di partisi yang atas itu epsilon 1, berarti dalam hal ini maksudnya apa? Ada konstanta dielektrikum jenis 1. Kemudian yang bawah itu dibagi lagi ada 2, epsilon 2 sama epsilon 3. Berarti ada konstanta dielektrikum 2, konstanta dielektrum 3. Sekarang dari A4 itu yang sebelah sini ya. Kok saya miring terus sih, sebentar. Oh. Saudara bayangkan dari A4 itu dibagi 2. Luasnya kan berarti setengahnya, Mas. Untuk fokus satu plat saja lah. Nah, ini kan dibagi. Ini platnya yang atas, yang saat E1, platnya kan luasnya ini berarti. Setengah A. A-nya kan ini tadi dengan kasus saya buatnya kan selalu sederhana. Untuk luas penambangnya A, jaraknya D. Berarti segini itu luasnya A. Nah, sekarang kan dibagi ini E1, kemudian ini E2, E3, platnya gini loh. Nah, berarti kan luas penampangnya cuma setengah dari A. Sampai sini oke, Mas? Ya, Bu. Ya, Bu. Nah, otomatis kanannya juga setengah A dong, karena di sini. Ini loh. Ini sama ini kan. Kemudian panjangnya ke sana. Sampai sini oke? Terus jaraknya tetap, karena di sini sampai sini. Platnya ini sampai sini. Dia D, makanya di sini untuk epsilon 1, luas penampangnya adalah setengah A, jaraknya D. Kemudian, yang epsilon 2, luas penampangnya juga sisanya ini toh, yang ini juga setengah A, otomatis yang di antara epsilon 1, epsilon 2 ini kan juga ada platnya. Jadi di sini juga luasnya adalah setengah A. Tapi jaraknya hati-hati karena di sini ada E3, segini itu D. Maka segini adalah setengah D, ini juga setengah D. Maka untuk epsilon 2, epsilon 3 akan sama. Sampai sini oke? Ya, Bu. Mengerti, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Ya. Jadi mesti kudu teliti sebentar. Hapus ya. Oke. Ini jangan di sini. Sini aja epsilon 1 bisa saya ulangi lagi, epsilon 1 bisa diketahui langsung nilainya atau diketahui ini konstanta dielektrikumnya. Anggap
sudah diketahui ya. A1-nya setengah A. Masukkan yang saya lingkari merah, setengah A. D1-nya D. Sehingga ini nanti C1 epsilon 1A per 2D. Lalu C2 epsilon 2 A2 per D2. Epsilon 2 A2-nya adalah setengah A. D2-nya setengah D. Setengah-setengah coret jadinya epsilon 2 A per D. Ini C3 juga sama. Epsilon 3 A3 per D3. Masukkan setengah A, setengah D. Tak langsung ya, ini epsilon 3 A per D. Sudah diketahui semuanya, baru kita masuk ke rangkaiannya. Berarti rangkaiannya apa? Kita cari dulu serian antara C2 dan C3. Di seri, C seri itu kali bagi jumlah, tak tulis bawahnya ada. Tadi berapa? Seri C2 dan 3. Nanti silakan diulang kembali. Kalau saya dulu itu ya, selalu saya catat kembali apa yang disampaikan dosen. Jadi nanti biar ini ingat gitu ya. Kalau seperti ini dijelaskan paham, nanti kalau nggak diulang kembali ya, biasanya lupa. A per D, epsilon 3, A per D, dibagi sama dengannya nggak di sini. Ini semuanya kan ada variabel A per D, jadinya E2, E3 kali ya. Jadinya ini A kuadrat per D kuadrat. Epsilon 2 tambah epsilon 3 A per D. Kecoret tinggal satu yang di atas. Jadinya C serinya nanti silakan dicek. Nah, ini CS-nya. Kemudian baru rangkaiannya habis 2 sama 3 di seri kan diparalel dengan kapasitor 1. Habis itu paralel C1 dengan C seri. C paralel atau C pengganti yang terakhir kan diparalel juga tinggal dijumlah. C1-nya tadi epsilon 1 A per 2D. Nah, ini nanti kan biasanya diketahui angkanya ya. Kita tinggal masukkan. Karena berhubung saya nggak ada angka, jadi ya segini aja. Oke, sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Tidak ada? Nanti simbolnya saya juga lupa yang di buku itu ya, atau apa nanti silakan dicek ya. Yang jelas nanti dicarinya ya tinggal kalikan dengan epsilon 0 untuk yang ada dielektriknya. Kalau tidak ada pertanyaan, seperti yang saya bilang karena tinggal kapasitor saja, jadi untuk bab 2 ini selesai. Tadi di classroom sudah saya tautkan assignment, due date-nya, nanti deadline-nya di hari Minggu pukul 15. Jadi sudah bisa di-download, saya rasa tadi saya restrict ya, untuk jamnya bisa di-download soalnya itu sekitar pukul 8 kalau nggak pukul 7 kalau nggak salah tadi.
Jadi kalau tidak ada pertanyaan silakan dikerjakan karena di kelas ini belum pernah ada tugas kan. Jadi itu tugas 1 dikumpulkan deadline-nya. Boleh dikumpulkan besok, lusa sampai due date-nya di hari Minggu pukul 15. Sebelum saya tutup, jadi mau saya ajak diskusi dulu. Sebenarnya saya punya 2 hutang pertemuan. Kalau di classroom bisa saudara cek, di classroom maupun di presensi bisa dicek, itu di pertemuan 2 dan kemarin pertemuan 10. Ini sudah terlaksana hari ini. Kemudian yang di sini, kan minggu depan itu libur UTBK ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Libur UTBK pekan depan itu libur UTBK. Jadi tidak diperbolehkan ada perkuliahan. Ini perkuliahan libur gitulah boleh. Perkuliahan libur. Tetapi ini saya kebetulan bertugas untuk menjadi pengawas UTBK, tapi saya ingin agar tidak punya hutang gitu loh. Di pertemuan 10 ini mau saya ganti diisi asistensi 3. Jadi nanti biar enggak sayang gitu loh, di libur UTBK kira-kira berkenan enggak kalau misalkan di Senin seperti jadwal biasa, itu kita kelas, tapi nanti dengan asisten. Gimana? Halo? Baik, Bu, tidak apa-apa. Enggak ada. Kalau saya tidak apa-apa, Bu, tapi gimana teman-teman Ada yang kegiatan toh? Ya, Bu, tidak ada kegiatan. Nggak ada sih, Bu. Ya. Ya. Jadi kebetulan kelas ini belum saya kontak untuk asistennya, tapi saya rasa juga dia libur karena nggak ada perkuliahan. Kalau misalkan saya nggak dapat ngawas, kemungkinan juga akan saya isi sendiri, tapi biar segera nggak punya tanggungan ya gitu ya. Kemudian biar diisi asisten untuk asistensi 3, latihan persiapan kuis. Kemudian kuis satunya apa isinya? Kuis 1 nanti yaitu bab 1 dan bab 2. Mulai dari gaya listrik sampai ini tadi kapasitor. Makanya untuk asistensi ini silakan nanti siapkan soal-soal untuk asisten, misalkan mau dibahas yang soal seperti apa. Nanti kuisnya kan pekan depan ini, sebentar, tanggal berapa tuh? 12 sampai 16. Ini tanggal 12 sampai 16 April. Ini kan tidak ada perkuliahan. Saya mau asistensinya ini di tanggal 12 April seperti kuliah biasa, hari Senin ya ini. Senin, seperti biasa pukul 9. Ya kayak kuliah, tapi diisi asisten. Jadi biar saya nggak punya tanggungan lagi. Kemudian ketemu dengan saya di pekan berikutnya, setelah UTBK itu, tanggal 19, kita kuis. Jadi kuisnya ini tanggal 19 Senin pukul 9. Gimana? Baik, Bu. Baik, Bu. Oke ya, saya anggap sepakat ini semuanya. Asisten sudah 3 kali sebelum ETS. Jadi nanti untuk yang bab 3 latihan soalnya nanti dengan saya. Jadi kita ada 2 minggu. 2 minggu meskipun UTBK tatap muka kita tidak berkurang, tapi perkuliahan kita nanti akan mundur sampai Juli kalau nggak salah. Karena ada 2 minggu UTBK, 1 minggu lebaran, jadi kita mundur perkuliahan itu sampai sekitar Juli gitulah. Mestinya kan di Juni sudah beres mestinya, tapi karena ada 3 minggu itu akhirnya mundur. Jadi minggu ke-6 kita itu di tanggal 19 ini. Mestinya kan ini kan minggu ke-5 sekarang, minggu ini. Minggu ke-5 perkuliahan, harusnya minggu depan itu minggu ke-6, tapi UTBK sudah nggak usah dihitung, minggu ke-6-nya dimulai tanggal 19 ini. Jadi kita masih ada minggu ke-6 sama minggu ke-7, berarti kita 2 minggu ya. 2 minggu itu ada 4 kali tatap muka, pertemuan.
Nah, ini nanti satunya kuis di tanggal 19. Kuis, kemudian 2 kali bab 3. Ini bab 3 sebenarnya 1 kali sama 1 jam gitulah. Terus kemudian latihan soal. Kemudian 1 kalinya bisa persiapan ETS nanti dengan saya sendiri. Nanti silakan bisa tanya-tanya untuk persiapan ETS. Oke? Kelas 26? Oke ya, setuju ya? Oke. Hari Setuju, ini Bu. saya cukupkan. Ya, terima kasih. Hari ini saya cukupkan sampai sini untuk bab 2. Ketemu dengan saya di 2 pekan lagi di tanggal 19. Kemudian nanti saya ingatkan kembali di tanggal 12 nanti ada asistensi 3. Saya ingatkan di grup gitu ya. Semoga apa yang saya berikan hari ini bisa memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya.